Bab 139. Dalam dekapan sang kakak, Widi menangis terseduh-seduh. Wah, tolong 3 orang itu diikat kaki sama tangannya ke belakang. Takutnya mereka sengaja kabur. Sebentar lagi polisi pasti datang karena suami saya sudah menghubungi polisi untuk menindaklanjuti kasus ini, yakin Sofia. Oh, jadi ini enggak diurus secara kekeluargaan dan minta mereka buat ganti rugi. Mbak, tanya salah satu dari mereka. Ganti rugi pakai apa? Memangnya mereka punya uang? Karena andai mereka punya uang dan hidup mereka enggak susah, pasti mereka enggak diam-diam ke sini. Dan sampai ngerampok, memang dasar orang enggak pada punya harga diri, kesal Sofia lagi yang kemudian sengaja bertanya kepada Agus. Kamu punya uang buat ganti rugi? Enggak. Ditanya demikian, Agus yang sudah lemas karena babak belur oleh taflon Sofia, berangsur menunduk, menegaskan bahwa anggapan Sofia beneran. Memangnya selama ini kamu ngapain saja? Bisa-bisanya tetap enggak punya uang sama sekali, balas Sofia. Namun sekali lagi, Agus hanya menunduk, bungkam 1000 bahasa. Jawab. Ngemis, balas Agus yang sangat malu mengakuinya. Ia kian menunduk dalam, begitu juga adik dan bapaknya. Emang dasar enggak punya otak sih kalian. Kerjaan yang menguntungkan saja ada, kalian malah niat ngemis. Sofia juga ikut menangis, merasa miris pada ketiga anak Widi, apalagi Salwa yang nantinya membutuhkan Agus untuk menjadi wali. Termasuk itu alasan Widi makin terseduh-seduh. Sofia yakin karena Widi memikirkan nasib anak-anaknya yang memiliki ayah sekelas Agus. Setelah sama-sama menunggu, sekitar hampir 1,5 jam kemudian, akhirnya polisi yang Kalandra utus datang. Polisi langsung memastikan TKP yang sudah dibersihkan. Namun, warga yang ada di sana langsung memberikan keterangan ditambah aroma asap rokok yang masih tercium sangat kuat. Paling mencolok, tentu keadaan pintu yang didobrak paksa dari luar dan memang rusak total. Biar bagaimanapun, aku tetap ayah anak-anak. Tolong jangan sampai kamu bawa ini ke ranah hukum. Mohon Agus yang kemudian berteriak mengabsen ketiga nama anaknya yang ia ketahui sengaja disembunyikan di dalam kamar. Salwa, Leo, Aldo, seru Agus terus berusaha. Kebangetan banget kamu, Gus. Kesal Sofia. Apalagi dari dalam, ketiga anak Widi sudah terdengar menangis memanggil-manggil Agus. Papa, tanpa aku, Salwa enggak bisa nikah. Ingat, itu, aku wali mutlaknya Salwa. Yakin Agus sudah diringkus dan diboyong menuju mobil polisi. Kamu enggak usah khawatir karena mulai sekarang, doa utamaku adalah mendoakan kamu agar cepat mati. Agar saat Salwa menikah nanti, dia enggak perlu diwaliin kamu lagi, yakin Sofia. Bersama siang yang menjadi sore, Agus dan ayah maupun adiknya sungguh digiring menggunakan mobil polisi. Orang-orang di sekitar sana langsung berbondong-bondong menonton apalagi sirine dari mobil polisinya sampai dibunyikan. Bu, sudah, sini anak-anak bawa keluar. Ini udara di rumah ini beneran sudah enggak bagus. Nanti aku minta Mas Kala buat urus soalnya dari sini saja aroma rokoknya sudah kebangetan, ucap Sofia, di depan rumah tetangganya sana. Ia memergoki anak-anaknya sedang menjadi bahan tontonan warga yang penasaran. Semuanya kompak memperlakukan si kembar maupun Daim. Penuh perhatian, Ibu Kalsum yang sudah biasa heboh, juga tampak sudah langsung akrab. Kemudian, pengamatan yang Sofia lakukan terusik oleh dering telepon masuk yang ia simpan di tas selempang warna merahnya senada dengan gamis yang ia pakai. Setelah ia pastikan, ternyata itu Kalandra, Sofia pun langsung menceritakan bahwa rumah orang tuanya sangat bau rokok dan aromanya sangat tidak manusiawi. Bawa balik lagi ke rumah kita.
lusa baru pulang kalau aroma rokoknya sudah disterilkan. Enggak baik itu buat paru-paru. Lusa, Widi juga baru ngajar, kan? Bisalah, di rumah kita saja. Yakin Kalandra dari seberang. Sofia langsung menatap Widi, dan bisa memastikan, emosi adiknya itu belum stabil. Jadi tanpa meminta pendapat Widi, ia langsung setuju Widi dan semuanya menginap di rumah orang tua Kalandra lagi. Oh iya, sayang, hari ini aku jadi pulang telat karena mau urus kasus ini. Ini tadi polisinya kan sudah telepon aku, ucap Kalandra dan membuat obrolan kembali tersambung. Yang mana setelah sambungan telepon mereka selesai, Sofia langsung membantu Widi untuk siap-siap karena mereka harus kembali ke rumah orang tua Kalandra. Sofia menatap Kalandra yang baru pulang, penuh rasa cemas. Berbeda dari biasanya, selain tampak sangat buru-buru, kali ini Kalandra juga tampak sangat emosional. Sudah pukul 9 malam lewat ketika Sofia memastikannya pada jam dinding yang menghiasi ruang keluarga kediaman orang tua Kalandra. Namun karena Kalandra baru saja mengurus kasus Widi, baru pulang. Mas, panggil Sofia yang sudah langsung meninggalkan pintu kamar Widi menginap dan sebelumnya, Sofia tutup dengan sangat hati-hati. Ia menghampiri sang suami yang juga berangsur berhenti. Gimana? Sergah Kalandra sangat serius. Aku rasa, Widi trauma, Mas. Sofia berkaca-kaca menatap suaminya. Pasti, apalagi sampai ada ancaman dari Agus yang andai Widi enggak kabur. Beneran kejadian? Namun, aku sudah pakai ancaman ini untuk memperkuat hukuman mereka. Yakin Kalandra, pelan-pelan, kita pasti bisa keluar dari situasi sekarang. Ia mengangguk-angguk, masih mencoba meyakinkan sekaligus menguatkan Sofia. Tapi sang istri masih terlihat ragu diliputi banyak kerisauan. Besok kalau Lim ke sini, sudahlah langsung nikah saja terus tinggal di Jakarta. Jauh lebih aman kalau begitu, kan? Lanjut Kalandra dan kali ini, Sofia mengangguk-angguk. Belum genap sehari pisah, sudah begini. Liris Sofia menyesalkan keadaan, andai aku tahu keadaannya bakalan sefatal ini. Aku enggak akan izinin Widi pulang. Mas, Sofia membiarkan tubuhnya di dekat Kalandra. Kamu juga jangan menyalahkan diri kamu, tegur Kalandra. Di dalam kamar, Widi yang tiduran meringkuk masih melamun seiring ingatannya yang dihias adegan ketika dirinya memergoki Agus bersama adik dan ayahnya di rumahnya. Suasana rumah yang gelap tapi sangat berantakan sekaligus penuh asap, juga sikap Agus yang sangat tidak sopan. Adegan yang lagi-lagi membuat Widi menangis. Aku doakan kamu dapat hukuman setimpal. Gus, batinnya sungguh dendam. Mata kamu bengkak, ucap Sekretaris Lim ketika mereka melakukan telepon video, sekitar 30 menit kemudian. Widi yang sudah duduk di lantai, di depan tempat tidur langsung celingukan, tak berani menatap Sekretaris Lim. Kamu masih di rumah Kalandra, ya? Lanjut Sekretaris Lim kembali melayangkan pertanyaan, menduga-duga. Kok kamu enggak semangat begitu mirip orang sakit? Enggak ada masalah, kan? Sekretaris Lim makin protektif. Berkaca-kaca, Widi menatap layar ponselnya dan membuatnya bertatapan dengan sang tunangan. Sebenarnya, aku habis kena musibah, Mas. Berbeda dari sebelumnya, kali ini Sekretaris Lim tak langsung menjawab. Tatapannya kepada Widi pun menjadi dipenuhi keseriusan. Aku juga enggak tahu, kejadian siang tadi bakalan terjadi, Mas, beneran di luar pemikiranku, lanjut Widi. Ada yang macam-macam ke kamu, tebak Sekretaris Lim. Widi yang menjadi bungkam, berangsur mengangguk-angguk, berlinang air mata ia pun cerita mengenai kejadian tak mengenakan yang ia dapatkan dari Agus dan juga adik maupun bapaknya. Harusnya tadi kamu ikut. Apa? Aku balik lagi saja,
Sekretaris Lim menatap lemas Widi. Walau Widi berdalih Kalandra sudah mengurus kasusnya, masalahnya dirinya yang merupakan pasangan Widi dan otomatis menjadi orang yang jauh lebih bertanggung jawab dari siapapun termasuk itu Kalandra. Jangan menangis lagi. Sekarang juga aku berangkat ke sana. Ini aku langsung siap-siap. Teleponnya enggak usah dimatikan kalau memang kamu masih mau cerita. Lanjut Sekretaris Lim lagi yang sudah langsung berdiri kemudian membuka lemari pakaian besar berbahan kayu dan tampak sangat kokoh. Mas beneran mau langsung ke sini? Tanya Widi lirih dan memang sampai sesenggukan. Di seberang, Sekretaris Lim tampak menyusun pakaian di koper. Iya, paling besok pagi sampai. Aku usahakan secepatnya sampai. Sudah? Kamu enggak usah takut, ya. Kamu punya banyak orang yang sayang kamu, dan sekarang pun, aku akan langsung ke kamu. Yakin Sekretaris Lim lagi. Makasih banyak, Mas, balas Widi yang merasa sangat terharu. Sekretaris Lim mengangguk-angguk, ya sudah, kalau bisa kamu istirahat atau malah tidur. Widi sampai tidak bisa berkata-kata karena Sekretaris Lim yang sungguh baru tiba di Jakarta, akan langsung kembali menyusulnya. Mas pakai sopir, kan? Tanya Widi sengaja memastikan karena membiarkan Sekretaris Lim langsung kembali menjalani perjalanan jauh, juga membuatnya sangat khawatir. Iya, tapi ganti sopir. Takutnya sopir tadi ngantuk, balas Sekretaris Lim. Nyaris semalaman mereka berkomunikasi, hingga akhirnya Sekretaris Lim meminta Widi untuk tidur. Saat sahur, kabar bahwa Sekretaris Lim tengah di perjalanan untuk kembali menemui Widi, langsung mengejutkan semuanya. Tampak raut lega bahkan semeringah yang perlahan menghiasi wajah mereka. Kalau Lim sampai ke sini lagi, kamu juga harus siap kalau dia sampai mengajak kamu menikah, ucap Sofia yang duduk di sebelah Kalandra. Sahur kali ini tak lagi disertai anak-anak lantaran anak-anak masih kompak tidur. Enggak apa-apa, sih, nikah sama Lim pun, ibu yakin kamu akan jauh lebih bahagia, yakin Ibu Kalsum langsung mendukung. Benar, Mas juga setuju, balas Kalandra tak kalah semeringah. Kalaupun sampai harus langsung ke Jakarta, ya sudah dijalani saja, lanjut Sofia. Yang namanya suami kan memang harus diikuti. Apalagi untuk suami bertanggung jawab sekelas Lim. Sudah, kamu nggak usah sedih-sedih lagi. Waktu kamu terlalu berharga untuk manusia sekelas Agus, lanjut Sofia. Ya sudah, sekarang ayo kita sahur, sergah Pasana bersemangat. Semuanya kompak tersenyum dan perlahan kembali fokus dengan makanan di piring masing-masing. Sementara orang tua Resti juga tak kalah heboh karena keduanya yakin, keduanya akan turut akan dibawa. Kalau Widi ke Jakarta, kami juga ikut ke Jakarta. Kami mau tinggal di Jakarta, yakin Ibu Ripah dan Pak Mul mendadak kegirangan tak sabar. Semua yang ada di sana kompak mesem, membuat Widi berpikir, ada hikmah di balik kegilaan Agus kepadanya. Dari orang tua Resti yang akhir mau diboyong bahkan tinggal di Jakarta. Tentunya, hubungan Widi dan Sekretaris Lim juga makin dekat. Dering tanda pesan Wa masuk, mengusik Widi yang kali ini memang sampai membawa ponsel walau ia tengah sahur bersama Kalandra sekeluarga. Widi memang sengaja membawa ponselnya karena sampai detik ini, ia masih berkomunikasi dengan Sekretaris Lim. Lebih mengharukan lagi. Ternyata dering tadi merupakan pesan masuk dari Sekretaris Lim. Sekretaris Lim yang sudah sampai rest area mengirim foto sepiring nasi lengkap sebagai menu sahur. Mas Lim, sahur dulu, sekalian mau ngopi, ngantuk banget. Widi, selamat sahur. Mas, iya, ngopi biar enggak ngantuk banget. Mas Lim, harusnya sebelum pukul 9 pagi. Aku sudah sampai sana karena memang enggak macet. Widi, amin, aku tunggu. Mas,
Ya sudah sekarang Mas sahur karena aku juga mau sahur. Nanti disambung lagi. Emoji hati 3. Mas Lim. Emoji hati 5. Widih, aku seneng banget punya pasangan segersep Mas. Emoji hati 3. Baru berpisah sudah bertemu lagi. Memang menjadi kebahagiaan tersendiri. Hanya saja jika alasannya seperti yang dialami Widih, tentu ada kesenjangan tersendiri. Wajah Sekretaris Lim terbilang pucat ketika akhirnya pria itu sampai di kediaman Kalandra. Pria itu disambut oleh para wanita karena baik Kalandra maupun Pasana sudah harus kembali bekerja. Baru sampai Jakarta sudah kesini lagi. Bagaimana rasanya? Aman? Apa sudah oleng mirip baling-baling? Tanya Sofia yang tadi sertai kedua anaknya. Sekretaris Lim yang sudah ditempeli oleh Salwa berkata, semuanya benar, Mbak, tapi ya daripada kenapa-kenapa. Melihat kedekatan Sekretaris Lim dan Salwa membuat Sofia teringat pada awal mula hubungannya dan Kalandra. Sebab dulu, ketimbang dengannya, Kalandra jauh lebih dekat dengan Daim. Lebih tepatnya, Kalandra ibarat cinta pertama Daim. Karena dari Kalandra juga, Daim mendapatkan cinta tulus seorang papa. Istirahat dulu, ya, nanti ke kantor polisinya tunggu papanya anak-anak pulang. Ucap Sofia sekalian pamit. Ia meninggalkan Sekretaris Lim dan Widih berikut ketiga anak Widih di ruang keluarga. Kompak menghela napas pelan tak lama setelah Sofia pergi. Widih dan Sekretaris Lim juga kompak saling menoleh hingga tatapan mereka bertemu. Bentar, ucap Sekretaris Lim yang kemudian menurunkan masker Widih. Ia baru tahu, di wajah sebelah kiri Widih ada bekas luka dan itu terbilang mencolok. Widih sampai menahan napas karena tangan kanan Sekretaris Lim sampai meraba bekas luka di wajah kirinya. Pria itu terlihat sangat terkejut. Menyayangkan kenapa ada bekas luka di sana. Sekretaris Lim terlihat sangat peduli sekaligus menyayangi Widih. Ini gara-gara dia juga, lirih Sekretaris Lim sengaja menjaga suaranya karena di sana juga ada anak-anak Widih yang harus ia jaga mentalnya. Namun, Widih buru-buru menggeleng. Bukan, Mas, ini murni kecelakaan. Aku ditabrak motor tanpa pengendara. Motornya Dr. Andri, yang Mas berobat ke kliniknya. Ingat, itu kan ceritanya motornya lagi dia panasin. Tapi ditinggal dan tanpa sepengetahuannya, anaknya malah main asal gas dan bikin motornya jalan sendiri. Nah kebetulan aku lewat dan akhirnya aku ketabrak. Widih juga berbisik-bisik. Sekretaris Lim langsung meringis ngeri, motor gede, tebaknya. Iya, Mas, motor gede. Balas Widih dan pria di sebelahnya makin sibuk meringis, seolah menahan rasa nyeri luar biasa. Sakit banget, lirih Sekretaris Lim masih meringis. Ya gitulah Mas. Pokoknya sakitnya sampai ke sendi-sendi. Aku rasa kamu kurang amal. Makanya jadi sering kena sial. Nanti deh kita semacam amal ke orang terdekat di sekitar rumah kamu saja kali. Ya, kalau gitu untuk beberapa waktu aku mau izin dulu ke Koko. Aku kerja by online saja. Mendengar penjelasan dari Sekretaris Lim, Widih juga penasaran. Langkah apa yang akan pria itu ambil sebelum membawanya ke Jakarta? Apakah benar mereka akan menikah dalam waktu dekat?